真明了。五宴乐障悉消除，世事常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, selamat malam Sesiung Sece. Sebelum kita mulai untuk Sinfa siang hari ini, marilah kita berdoa. Silakan host, karena 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人牵手心连心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家行好意念，化解恶念，结善缘。我天天都是在祈祷。我的祈祷呢，就是净化人心，祥和社会，天下无灾难。ya, selamat malam Sesiung Sece. Saya mengucapkan kangen ya, sudah berpartisipasi pada minggu ini. Ya, kebetulan hari ini hostnya sebenarnya saya sama Sesiung Beni. Kebetulan beliau berhalangan hadir, jadi saya solo kalir. Oke, kita langsung aja ya Sesiung Sece semuanya. Kita mulai. Bab 1 Sutra Teratai Pendahuluan episode 0158 memuji tanpa keagungan Buddha dan menuntun para makhluk. Oke, next kanan. Sinfasyang Sutra Teratai episode 158.
Sutra Teratai yang menakjubkan, bab 1 pendahuluan Sinvasyang Sutra Teratai episode 158. Memuji tanda keagungan Buddha dan menuntun para makhluk. Naskah Sutra menampakkan tubuh setinggi 1,6 kaki dengan kilauan emas, keunguan, potongan tubuh yang serasi, cemerlang, dan terang. Serbesit rambut di antara kedua alisnya melingkar bagaikan rembulan. Auranya bagaikan sinar mentari. Rambut keritingnya berwarna biru gelap dengan tonjolan berdaging pada mahkotanya. Sutra Makna Tanpa Batas, bab 1 Sifat Luhur. Oke, next. Dalam dan luar tubuh sejernih kristal dan tanpa noda, bagai air murni yang tidak tercemar oleh debu. Tanda-tanda agung ini ada sebanyak 32 jenis, serta ada 80 tanda sekunder yang kasat mata. Sutra Makna Tanpa Batas, bab 1 Sifat Luhur. Oke, kita next dulu. Ya. Demikian 32 ciri agung dan 80 tanda sekunder. Ini menggambarkan penampilan Buddha yang agung. Dari tubuh Buddha dan pakaiannya digambarkan bahwa beliau dibalut cahaya yang jernih dan cemerlang. Ditambah lagi, Buddha memiliki urna di antara kedua alisnya, rambut yang melingkar kebiruan, serta unisah di atas kepalanya. Beliau adalah orang India. Meski sudah mencukur rambut, tetapi ada kalanya rambut itu memanjang dan berbentuk ikal. Karena itu dikatakan bahwa rambutnya melingkar kebiruan. Rambutnya terlihat berkilau dan sangat hitam sehingga tampak kebiruan. Ketika kita melihat rupang Buddha pada umumnya, kita melihat tonjolan di atas kepalanya. Ini menunjukkan wujud Buddha berbeda dari orang pada umumnya. Tonjolan ini disebut unisah. Ya, memang mengagumkan ya, bahwa setiap tanda fisik merupakan lambang pencapaian batin tubuh Buddha yang sempurna. Itu berkat dari praktik kebaikan, welas asih, kesabaran, dan kebijaksanaan selama yang dijalankan oleh Buddha. Ya, ini adalah simbol kesempurnaan atau simbol kebijaksanaan. Oke, kita next. Syair pujian di atas memuji 32 tanda agung, tanda utama, dan 80 tanda kebaikan tanda sekunder. Pada Buddha, dari kaki yang kedudukan baik hingga seluruh 80 tanda kebaikan, 32 tanda agung dapat diperinci menjadi 80 tanda kebaikan. Melambangkan kebaikan Buddha adalah agung dan sempurna tanpa cacat. Ya, dari 32 tanda agung ini, ya memang saya jujur baru mengetahui ya, saya tadi cari di Google ada 32 tanda agung. Yang pertama, telapak kakinya rata. Yang kedua, pada telapak kaki terdapat roda dharma berseribu jari-jari. Yang ketiga, tumit lebar dan sempurna. Jari tangan dan kakinya panjang. Yang kelima, tangan dan kakinya lembut. Yang keenam, jari tangan dan kakinya selaputnya halus. Yang ketujuh, punggung kakinya tinggi. Yang kedelapan, betis seperti kaki kijang. Yang kesembilan, berdiri tegak. Tangannya dapat menyentuh lutut tanpa membungkuk. Yang ke-10, organ kelamin tersembunyi dalam selubung. Yang ke-11, tubuhnya setinggi rentang kedua tangan. Yang ke-12, setiap pori hanya ditumbuhi satu helai rambut. Yang ke-13, rambutnya tumbuh ke atas belingkar kanan. Yang ke-14, tubuhnya berwarna emas. Yang ke-15, cahayanya memancar dari tubuh. Yang ke-16, kulitnya sangat halus sehingga debu tidak melekat. Yang ke-17, 17
7 bagian tubuh penuh sempurna. Kedua tangan, kedua kaki, kedua bahu, dan dada. Yang ke-18, dada bagian depan seperti singa. Yang ke-19, tubuhnya tegak dan seimbang. Yang ke-20, bahunya bulat dan indah. Yang ke-21, memiliki indera pengecap yang sangat peka. Yang ke-22, rahangnya seperti singa. 23, memiliki 40 gigi. Yang ke-24, giginya rata. Yang ke-25, giginya rapat tanpa celah. Yang ke-26, giginya putih bersih. Yang ke-20, lidahnya panjang dan lebar. Yang ke-29, suaranya merdu seperti burung kalawikan atau gema Brahma. Yang ke-29, matanya biru tua. Yang ke-30, bulu matanya seperti sapi. Yang ke-31, di antara kedua alisnya terdapat rambut putih yang memancar cahaya. Yang ke-32 adalah ubun-ubun, terdapat tonjolan unisah. Nah, ini adalah yang tadi saya cari di Google ya, Sesiung Sece. Mungkin Sesiung Sece juga bisa lihat ya tanda-tanda keagungannya. Oke, kita next. Silakan host. Ya, melatih diri bukanlah demi mencapai kemudahan untuk diri sendiri, melainkan demi semua makhluk. Bertekad bukanlah memohon perlindungan dari Buddha, melainkan berikrar untuk menemukan tiga permata hakiki di dalam diri sendiri. Buddha telah memberitahu kita bahwa setiap orang memiliki hakikat kebudahan. Kita harus segera kembali mencari hakikat kebudahan ini. Kita harus memulai dari keyakinan. Keyakinan adalah ibu dari pahala dan sumber yang sangat jalan. Kita harus meyakini ajaran Buddha. Juga harus yakin terhadap perkataan Buddha bahwa hakikatnya ini tidak ber, ini tidak bertambah pada Buddha dan tidak berkurang pada makhluk awam. Kita punya hakikat kebijaksanaan yang sama dengan Buddha. Inilah Dharma. Jika perumah tangga dapat menerima ajaran Buddha, tentu dapat membangkitkan hakikat sejati yang murni dan batinnya dapat bebas dari noda serta kemelekatan, sehingga mampu bertekad untuk membimbing semua makhluk. Ini yang disebut menggarap ladang berkah bagi dunia. Ini yang disebut sangha sebagai ladang berkah. Ya, kalau untuk yang kedua ini, Sesiung Seci memang kalau kita ya di ajaran Mahayana sudah sangat jelas mengenal bahwa kita yang menjadi ajaran dasar Mahayana itu kan bukan hanya 4 jalan kebenaran mulia, jalan berunsur 8, tapi Mahayana itu dia punya cita-cita bodhisatwa, di mana membimbing untuk bertekad mencapai kebudaan dan membimbing semua makhluk. Inilah yang tekad dari ajaran Mahayana. Ya, kita next dulu. Silakan host. Ya, para monastik melepaskan ikatan cinta yang kecil dan memasuki cinta kasih universal. Mereka sepenuh hati berkontribusi bagi semua makhluk di dunia. Mereka tidak memiliki kekhawatiran sebagai perumah tangga. Juga tidak terbelenggu perasaan atau hubungan. Inilah yang disebut sangha sebagai ladang batin. Mampu berfokus untuk menjalankan misi menyelamatkan semua makhluk. Rasa sukacita yang dialami semua makhluk ketika melihat Buddha, orang-orang merasa semuanya mengandung keluhuran yang sempurna. Ini adalah hasil pelatihan diri. Keluhuran ini tercapai jika kita telah menjalin jodoh baik dengan semua makhluk. Jika kita hidup harmonis dalam hubungan antara manusia, sehingga dan selaras dengan prinsip kebenaran, dengan sendirinya kita akan memiliki keluhuran yang nampak penampilannya sempurna. Ya, ya, kutipan dari ini sebenarnya Sesiung Sece kita belajar
untuk keluhuran sejati berasal dari pembinaan batin ya, bukan hanya dari penampilan luar ya. Baik monastik maupun rumah tangga sebenarnya sama-sama menumbuhkan keluhuran, yaitu berusaha belajar untuk memperluas kasih sayang sehingga menjadi cinta yang universal. Ya, harus kita bisa menjalin hubungan yang baik antar semua makhluk. Ya, berusaha berlatih kebaikan, kesabaran sehingga bisa menjadi bijaksana. Oke, kita next lagi. Menampakkan semua tempat di mana para makhluk menerima balasan karma di dalam kelahiran dan kematian. Sutra bab 1 pendahuluan. Ya, kalau kita sudah belajar agama Buddha, saya rasa sudah paham dan percaya betul ya bahwa konsep karma itu ada. Ya, mungkin di luaran atau awam sering sekali kita mendengar pemahaman karma itu menganggap bahwa sesuatu yang buruk. Sebenarnya karma dari bahasa, kalau nggak salah dari bahasa palingnya adalah kama. Kama artinya adalah perbuatan. Bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk. Ya, ini adalah hukum sebab akibat. Bagian dari hukum. Karma ini adalah bagian kecil dari hukum sebab akibat. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, pasti akan dapat hal yang baik. Jika kita berbuat yang tidak baik, akan mendapatkan hal yang tidak baik. Itu sih. Oke, next. Host. Buddha datang ke dunia demi satu tujuan mulia, yakni menunjukkan kebenaran kepada semua makhluk. Kita harus meyakini dan menjalankan ajarannya. Barulah dapat menyadari dan menyelami kebenaran. Yang Buddha tunjukkan adalah buah karma kelahiran dan kematian yang kita alami. Kita hendaknya berlatih untuk melampaui kelahiran kembali di 6 alam. Kita bukan hanya berbuat kebajikan dan tidak melekat. Ketika berbuat kebajikan, kita juga melimpahkan jasa kepada semua makhluk. Kita harus berlatih demi semua makhluk. Kita ingin mencapai kebuduhan demi semua makhluk, menciptakan berkah dan memberi pembimbingan demi semua makhluk. Alam surga bukanlah tujuan akhir. Meski usia di sana lebih panjang dan penuh kenikmatan, tetapi tidak ada ajaran Buddha untuk didengar, juga tidak ada pelatihan untuk berlatih. Jadi kita hendaknya tetap kembali ke alam manusia, harus benar-benar menggenggam kehidupan sebagai manusia untuk sungguh-sungguh mendengarkan ajaran Buddha. Ya, memang Buddha itu datang ya, tujuannya adalah sebenarnya welas asih, menjaga ucapan, kerendahan hati, tolong menolong. Ya, ini semua diajarkan oleh guru kita ya, master ya. Makanya jika kita ingin melihat ya kita melihat contoh sosok master dari master kan mengajarkan kita berwelas asih, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, next. Bagi kumpulan dari manusia, dewa, dan naga membabarkan dharma tentang penderitaan, kekosongan, ketidakkekalan, dan ketidakmurnian. Para makhluk menerima balasan sesuai karma di dalam 3 alam sengsara dan 6 alam tumimba lahir, memberikan pengajaran dan bimbingan untuk menuntun para makhluk. Itulah hal-hal yang langka. Ya, jadi memang kita harusnya sangat kangen ya diajarkan di dunia suci ini, kita dilatih, kita berlatih, kita dibimbing oleh master ya, karena untuk belajar agama Buddha itu kan eh, banyak hal-hal yang kurang paham kita jadi paham. Nah, teori-teori yang dipraktekkan
bukan hanya sekedar teori yang untuk kita rafalkan doa, tetapi di Seci pun kita di mana diajarkan untuk berpraktik setiap hari ya, Sesung Seci, di mana setiap kegiatan eh, kita intinya adalah kita belajar untuk melatih diri kita menjadi yang lebih baik lah. Oke, next. Tampak pula tanah-tanah Buddha yang diperagung dengan banyak mustika, warna dari lapis lazuli, dan kristal yang diterangi oleh cahaya Buddha. Oke, kita next lagi. Buddha bukan hanya memahami kebenaran di dunia ini. Beliau juga memahami dengan jelas semua tanah Buddha. Segala kebenaran di berbagai tanah Buddha juga beliau babarkan bagi makhluk di dunia saha. Ini demi membimbing mereka agar dapat memasuki tanah para Buddha yang agung. Demikianlah Buddha terus-menerus membabarkan Dharma bagi semua makhluk. Jadi kita harus meyakini dan menjalankan ajarannya. Ya, oke, kita next lagi. Sepertinya sudah selesai. Kanan, ya, sebelum saya open untuk sharing, ada tata cara sharing ya, sesung sece. Yang pertama, sharing dipandu oleh moderator dengan bantuan host. Yang kedua, sharing kesan batin dari ceramah master. Yang ketiga, sharing materi intisari. Yang keempat, sharing di seci dan kehidupan sehari-hari. Lamanya sharing 5-10 menit. Hindari perdebatan, sara politik, dan hal yang tidak bermanfaat. Kanan? Oke, saya persilakan sesiung secie bagi yang mau sharing. Saya lihat ada 46 orang ya di hari Minggu. Silakan yang mau sharing. Silakan open mic. Ya, memang topik hari ini kalau saya lihat memang agak dalam ya sesung sece ya. Ini kan memuji keagungan Buddha ya. Ya, tadi juga dibahas tentang perumah tangga ya. Kalau sebelum ada sharing saya mau cerita-cerita sedikit lah ya sesung sece. Nah, di ajaran Buddha sendiri sebenarnya saya pernah baca, kalau sesung sece mau lihat boleh nanti di entah di Google atau di YouTube, itu tentang ajaran Sigalo Sutta ya. Sigalo Sutta itu adalah, saya pernah nanya Bante, khusus untuk rumah tangga. Nah, di Sigalo Sutta itu di mana Sigalo Sutta mengajarkan kita menghormati berbagai penjuru. Ya, saya izin membacakan ya. Yang pertama, kita menghormat arah timur. Timur itu ibaratnya orang tua dan anak. Ya, kita sebagai anak harus menghormati kewajiban menghormati orang tua, merawat orang tua ketika tua, menjaga nama baik orang tua, ya, mewarisi kebajikan lah, ya. Terus kita juga sebagai orang tua juga ingin mengajarkan anak kita menjauhkan dari kejahatan, memberikan pendidikan dan yang terampil, dapat memperoleh pasangan yang sesuai, sehingga dapat mewariskan harta pada waktunya. Nah, ini Sigalo Sutta yang arah timur. Terus ada lagi Sigalo Sutta arah selatan. Nah, kalau selatan ini guru dan murid. Ya, pertama murid harus belajar menghormati guru, rajin belajar, memperhatikan apa yang guru ajarkan. Nah, sebagai guru juga kita harus mengajarkan hal-hal yang baik untuk murid kita, membimbing kemampuan sesuai dengan kemampuan murid, ya, membantu supaya murid berkembang, memberikan nasihat, ya. Nah, tadi sudah ada timur, arah selatan, arah barat. Nah, kalau arah barat itu suami dan istri. Nah, di dalam Sigalo Sutta pun diajarkan bahwa eh, suami harus menghormati istri, setia,
tidak merendahkan, memberikan nafkah sesuai kemampuan, memberikan kepercayaan dan mengelola rumah tangga. Sebagai istri pun mengelola rumah tangga dengan baik, setia menjaga harta keluarga, rajin menghormati suami. Nah, terus arah utara. Utara itu teman, persahabatan, ya, bermurah hati, berbicara yang baik, saling membantu, jujur, setia, ya, antara atasan dan bawahan, ya. Nah, kita sebagai juga pemberi pekerjaan juga harus memberikan upah yang layak, ya, untuk bawahan kita, menghargai hasil kerjanya. Nah, sebagai pekerja pun di dalam Sigalo Suta pun diajarkan bahwa kita harus rajin, jujur, tanggung jawab, dan menghormati tempat eh, kita bekerja. Ya, ini adalah ajaran-ajaran yang Sigalo Suta. Ya, silakan Sesiung Sece bagi yang mau sharing hari ini. Belum ada ya? Selamat malam Charlie. Baik, selamat malam. Ya, kanan ya, Kanan, Susium. kanan. Ya, kanan atas penjelasan yang telah disampaikan ya, Susium. Ya, kanan kepada Master yang selalu membimbing kita setiap hari. Ya, ya kanan ya, Susium Sice. Ya, kita, ini mengenai apa yang tadi telah disampaikan oleh Charlie Susium yang sangat komplit ya. 32 tanda agung ya dari Sang Buddha. Ya, memang selain dari proses 32 tanda agung ini kita juga melihat ya contoh yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha ya dalam memberikan contoh ya bagaimana proses untuk mencapai kebudayaan ya karena kita tahu bahwa di dalam perjalanan bodhisattva ya seseorang yang telah mencapai kebudayaan itu datang kembali terus karena tekad dan ikrarnya ya untuk menolong para manusia terbebas dari lingkaran penderitaan. Ya kita melihat bagaimana Pangeran Siddhartha ya. Namanya pangeran tentu mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa. Harta kekayaan yang begitu luar biasa, keluarga dan lain-lainnya ya. Namun Pangeran Siddhartha ini memberikan satu contoh bahwa apa yang dicari setelah seseorang itu begitu banyak memiliki harta, maka bukan, mohon maaf ya dalam tanda kutip, bukan jiwa harta yang harus ditingkatkan, namun jiwa kebijaksanaannya lah yang harus terus ditingkatkan. Oleh sebab itu, inilah yang menjadi satu kondisi mengapa hari ini juga Master menyampaikan di alam dewa begitu sulit untuk bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Karena kita tahu di alam dewa itu begitu banyak kebahagiaan, tidak ada masalah, ya, semuanya menikmati hasil karma baiknya, sehingga tidak ada masalah apa-apa, ya senang terus sehingga sulit ya untuk bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Ya, sedangkan di alam manusia ini kita banyak di alam dunia saha ini ya, tentunya kita banyak ya bertemu dengan masalah. Ya, bertemu dengan masalah bukan banyak lagi ya, tentu bertemu orang, bertemu kondisi, begitu ya, kita selalu ada masalah. Ya, bisa ada masalah. Nah, oleh sebab itu, tinggal sekarang pada saat kita menghadapi masalah, maka di sini memang diperlukan satu kesadaran. Apa yang terjadi dengan batin kita ya, dengan batin kita. Nah, apakah seperti tadi Charlie Susyong sampaikan, apakah akibat masalah ini kita akan membuat karma buruk yang baru, ya kan? Ataukah dengan masalah ini kita bisa mempergunakan masalah ini untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan kita. Sehingga jiwa kebijaksanaan kita ini bisa terus bertumbuh, ya, sehingga bisa mengatasi debu-debu yang melekat di sifat hakiki kita, ya, sehingga debu-debu itu semakin berkurang, ya, karena kita tahu bahwa dalam proses perjalanan ini
Ya, kita bersama-sama di jalan seci, di jalan Bodhisattva dunia ini sudah komplit ya. Diawali dengan cinta kasih, tadi yang telah disampaikan juga, cinta kasih bersifat universal, tanpa batas, ya, tanpa kelompok-kelompok, karena kita menganggap semua makhluk, semua orang adalah memerlukan kebahagiaan. Jadi kita berusaha untuk bisa membahagiakan semua makhluk ya, tapi juga membahagiakannya tentunya dengan memiliki welas asih, yaitu menolong dan juga memiliki kebijaksanaan bagaimana cara kita menolongnya. Nah, jadi dengan demikian di jalan Bodhisattva dunia ini yang kita tekuni, ya itu sudah diawali dengan kondisi untuk membuat batin kita ya bisa terkondisi ya dari hari ke hari untuk bisa berlatih ya mengatasi setiap kondisi sehingga tidak mengakibatkan baru kama buruk yang baru lagi, tetapi justru kita bisa melihat dari contoh ya dari Pangeran Siddhartha dan kekayaan yang begitu luar biasa, ya tidak berpikir bagaimana saya akan menambah kekayaan saya lagi begitu ya, yang sering Master sampaikan dari 8 ingin 9, dari 9 ingin 10 ya, dan seterusnya. Tetapi justru bisa menyadari bahwa di sinilah adalah satu kesempatan untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya dengan kita praktek ya, berusaha sehari-hari. Ya, kanan ya, Charlie Sesiong, kanan Sesiong Sice, mohon maaf ya kalau ada silap kata, kanan. Ya, kanan ya, Sesium. Ya, betul sekali ya, Sesium Sece yang tadi Sesium Angciwe bilang ya. Ya, zaman dulu aja seorang Pangeran Siddhartha ya rela untuk melepaskan keduniawian. Kalau kita pikir-pikir ya, kita kaitkan ya zaman sekarang mungkin sulit ya. Kalau orang sudah di posisi nyaman, aman, ya dengan bergelimang harta, dia rela melepaskan semua, dia mencari kebenaran sejati atau hidup yang sejati. Ya, makanya di dalam ajaran Buddha ya, khususnya Master ya, Master di Seci ya, kalau seingat saya, beliau juga selalu kan bilang ada 37 faktor pencerahan ya. Kalau nggak salah, yang pertama itu adalah 4 landasan perenungan, ya, di mana kita harus merenungi jasmani, ya, perasaan, pikiran, dan objek. Terus ada lagi 4 usaha yang benar. Nah, kita berusaha untuk mencegah, untuk berbuat untuk kejahatan yang baru ya, yang sudah berusaha melakukan kebajikan. Ya, banyak sebenarnya di Seci diajarkan ya. Ya, terus juga ada 4 landasan kekuatan batin. Ya, usaha yang benar, pikiran benar ya. Terus kemampuan, keyakinan, semangat, perhatian benar, konsentrasi benar, kebijaksanaan benar. Ya, terus ini Sesiung Sece mungkin bisa baca di 37 faktor yang Master sudah ajarkan ya. Apalagi kalau kita di dalam kegiatan sehari-hari selalu Master memberikan bekal ya. Seingat saya beliau memberikan bekal 4 subseci di mana kita harus belajar berpuas diri, bersyukur, berpengertian, saling toleransi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita jalankan setiap hari. Nah, baru bisa kita mencapai, ya kita nggak berani bilang yang muluk-muluk, yang tertinggi yang mencapai kebudahan lah ya. Tapi minimal kita sudah terbebas dari karma buruk ya. Jadi Sesiong Sece, pelatihan diri itu menurut saya nggak bisa sehari 2 hari ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari harus belajar ya. Terkadang juga kita belajar ada up dan down-nya. Nah, pada saat kita down, kita harus mengingat kembali tujuan dan tekad awal kita bergabung ke Seci itu mau ke arah mana, mau belajar seperti apa. Ya, kita
di Seci itu pasti setiap individu, setiap relawan pasti mempunyai eh, punya keinginan lah ya. Selain belajar juga punya diri diri masing-masing tuh punya keinginan. Ya keinginannya kita mau seperti apa. Ya kalau saya prinsipnya adalah ya saya pengen belajar, saya berusaha menjadi yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Itu sih. Ya banyak guru-guru di Seci ya. eh, Selain Master Cheng Yen juga yang utama dari Sesiung Sece juga saya juga banyak belajar ya. Ya senior-senior juga dari tidak paham menjadi paham. Ya, saya cerita sedikit tentang saya. Saya kebetulan kanan dipercaya di Chen Sanmei. Ya, saya awalnya berpikir foto itu mudah. Ternyata tidak. Ya, tapi berkat ya kita mau belajar, terus juga senior saya seperti Henry Tando Sesiung mau belajarin saya dan yang lain-lain ya. Sesiung-sesiung yang lain, akhirnya saya bisa. Ya, itu semua juga dari awalnya dari tidak bisa, kita bisa belajar dulu ada tekad ya. Intinya dalam hidup ini adalah yang utama kita harus mempunyai kemauan dulu ya. Tekad, kemauan ya, usaha ya, pasti ada jalan. Ya, di dalam kita kehidupan kita sehari-hari ya, dimanapun ya berjalan setiap hari ya, mau di kantor, mau di rumah ya kita pasti mempunyai punya tekad, punya kemauan mau seperti apa itu. Ya, silakan Sesung Sece yang bagi yang mau sharing lagi ya. Kita masih waktunya masih panjang nih. Ya, tadi sempat dibahas di dalam di atas ya, ada 32 jenis Buddha, 32 tanda keagungan ya, dan sama 80 tanda ya. Nah, ini memang banyak ya Sesung Sece ya. Nanti Sesung bisa baca sendiri ya ciri-ciri kebudahan. Tapi menurut saya ya, makna yang paling benar sebenarnya adalah ya, bukan kita hanya melihat ciri fisik, itu merupakan sebenarnya eh, praktik dengan kebijaksanaan ya. Ya kalau gampangnya sih menurut saya, kalau kita orangnya positif, kalau kita orangnya eh, eh, welcome, menurut saya kita pasti bisa diterima di mana aja sesuai ya. Jadi kita kalau ketemu orang eh, bawaannya enak nih orang ini gitu. Eh, Kalau diajak ngomong, istilahnya diajak bicara, tidak sombong, eh, mau mendengar, ya seperti itulah yang ciri-ciri yang eh, baik lah ya, yang kalau di kita kalau di zaman sekarang tuh, nih orang kalau auranya sudah negatif duluan, terkadang juga kita mau ajak bicara aja tuh udah males dulu gitu. Makanya itu penting ya di dalam kita bersosialisasi, apalagi kalau yang kita ada di dunia kerja, di dunia ke masyarakat keseharian, ya selama kita eh, dilihat orang itu orangnya enak atau istilahnya welcome, pasti pasti dari dirinya, dari diri kita dulu belajar dari dalam ya. Nah, bagaimana kita dari dalam diri kita ini belajar hal-hal yang positif, kita berusaha berniat yang baik, tidak mau berbuat yang negatif lah, tidak berpikiran negatif itu. Ya, silakan Sesiung Sece bagi yang mau sharing, ada 48 orang, saya persilakan.
Apa materinya karena lebih berat ya tentang Buddha ya. Wah, Sesiung Ong Ciwe lagi, silakan. Ya, maaf ya cari sesung ya. Gak apa-apa Sambil Sesiung, saya seneng menunggu saya. teman-teman yang memikirkan untuk sharing ya, Siung ya. Ya, sangat kangen ya kepada Master yang selalu membimbing kita ya setiap hari ya. Ini tadi juga Master ada menyampaikan ya Siung ya, yang jika kita mencari Dharma di luar batin kita, maka kita tidak akan ketemu, begitu ya. Karena Sang Buddha datang ke dunia ini kan agar semua makhluk bisa terbebas dari penderitaan dan tentunya mencapai kesucian. Jadi mengenai mencari dharma di luar batin kita yang tidak ketemu ini ya mungkin kita sama-sama bi- bisa pikirkan ya karena pada hari ini kan memuji tanda tanda keagungan Buddha dan menuntun para makhluk. Jadi kalau Sang Buddha sudah membabarkan dharma kepada kita, ya maka kita ya tentunya sudah mendapatkan dharma ya hari ini. Jadi apakah dharma itu kita bisa pergunakan setiap hari? Misalnya mohon maaf ya tentang dana dan sila. Apakah pada saat kita berdana kita sudah sering diingatkan ya untuk tanpa pamrih begitu ya. Tetapi ya kadangkala kita pasti ya, bukan, mohon maaf ya, bukan pasti, kadangkala ada pemikiran, oh kalau saya berbuat baik, saya ingin mendapatkan berkah, saya ingin supaya kehidupan saya lebih baik dan lain-lainnya. Nah, ini tentunya apa eh, apakah kita bisa sampai terkondisi tanpa pamrih benar-benar berdana itu untuk memberi kebahagiaan kepada makhluk lain dan tujuannya adalah menumbuhkan cinta kasih. Atau kalau di tahap sila kita melatih diri untuk tidak membunuh, apakah kita hanya sebatas melatih diri untuk tidak membunuh atau tidak mengkonsumsinya, ya kan? Jadi cinta kasih ini juga terus bisa dapat kita tumbuhkan ya. Jadi memang kita tidak mencari lagi dharma yang di luar batin kita karena di dalam diri kita sebetulnya ada sifat hakiki kebudayaan ini, tetapi ini tidak mudah ya, cari susung ya. Karena Iya, betul. untuk mencapai kondisi ini kita perlu bisa melihat ke dalam dan memiliki kesadaran yang semakin hari yang semakin lebih kuat. Namun kan umumnya kita lebih sering, mohon maaf ya, tidak seseorang itu umumnya lebih sering melihat keluar begitu ya seseorang itu. Jarang ya kita melihat ke dalam apakah yang saya lakukan ini betul apa salah, apakah yang saya lakukan ini harus saya perbaiki, apakah ya demikianlah terus ada satu kondisi untuk uh, tidak mencari keluar ya. Ya kanan ya. Ya, Cari betul susun Sesiung. nanti mungkin bisa susun juga tolong Ya, ya ya kanan ya susun saja kanan. ya betul ya Sesiung. Kanan sekali loh Sesiung Ong Ciwe. Ya, Sesiung Sece yang tadi Sesiung Ong Ciwe bilang ya, terkait dana sila. Ini sebenarnya di dalam ajaran Buddha itu, kalau saya tidak salah, sat paramita atau enam ya, enam. Dana, sila, santi, kesabaran, wirya, semangat, dhyana, konsentrasi, meditasi, terakhirnya baru prajna atau kebijaksanaan. Ya, memang benar ya, Sesiung Ong Ciwe bilang ya, waktu pada saat kita berlakukan bersumbangsi dana, ya kita harus bersumbangsi tanpa pamrih. Ya, seperti yang diajarkan oleh Master selalu kan dibilang bersumbangsi tanpa pamrih. Nah, yang kedua adalah sila. Ya, sila atau moralitas ya. Seperti di Seci kan kita selalu diingatkan tentang 10 sila Seci ya. Ya, itu sebenarnya juga kita belajar diajarkan oleh Master Cheng Yen juga untuk melindungi diri kita juga. Ya, juga bukan hanya buat siapa-siapa ya. Terus yang ketiga adalah kesabaran ya. Setelah dana, sila, ya kita harus bersabar ya.
dalam menghadapi rintangan ya di dalam kehidupan di bermasyarakat. Ya, tidak mungkin tidak ada masalah ya balik lagi hubungan satu dengan yang lain, ya relawan saling misalnya terjadi ada gesekan ya itu karena pasti adanya kurang sabar, kurang berlapang dada, dan hanya mementingkan ego masing-masing. Nah, makanya selalu diingatkan di Satparamita bagian ketiga itu adalah santi, kesabaran. Nah, setelah kita memiliki kesabaran, yang keempat kita harus memiliki semangat atau ketekunan wirya ya. Jadi kalau kita belajar Dharma, kalau udah nggak ada semangat, kita nggak mau tekun, ini agak berat ya. Makanya kita sebagai relawan selalu diingatkan sama Master di Seci kan selalu setiap tahun pasti ada tema yang diangkat ya. Ya dulu waktu itu saya pernah ikut di kapal William Yicing juga kan membahas sutra ya. Terus yang kelima, konsentrasi atau meditasi. Nah, pikiran tenang dan tidak tergoyahkan. Nah, kalau kita belajar eh, pasti di wihara yang khususnya Buddha khususnya yang agama Buddha, eh, di agama manapun pasti ada namanya meditasi, mungkin beda 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 penamaan ya, di mana kita berlatih diri konsentrasi supaya pikiran kita supaya menjadi pikiran yang positif ya pikiran tenang tidak tergoyahkan ya tadi seperti Sesiung Ong Jiwe bilang ya gimana kita pelatihan diri itu kita melihat ke dalam. Nah, bagaimana kita melihat ke dalam? Yaitu pelatihan diri ya dari meditasi. Kalau dulu, kalau saya pinjam istilah, kalau di Katolik pernah dilakukan namanya silensium, berasal bahasa dari bahasa ini Sanskerta ya silensium ya. Silensium itu diem, diem ya. Jadi kita retret, kita harus diam, kita tidak ngomong, ya fokus. Ya sama sebenarnya pelatihan diri. Ya kalau kita di rumah sebelum tidur, ya Sesiung Sece juga bisa belajar sih. Ya atur napas, masuk keluar masuk, ya dari napas dari hidung ya masuk keluar. Gimana kita berkonsentrasi, menenangkan pikiran, batin kita. Nah di situ belajar ya. Yang terakhir adalah kebijaksanaan. Ya memahami kebenaran sejati ya di dalam ajaran Buddha ini eh, menurut saya apa yang disampaikan oleh Buddha itu adalah kebenaran mutlak atau kebenaran sejati di mana agama lain pun juga mengakui seperti contoh hukum sebab akibat Siddhartha kan selalu bilang di dalam kehidupan ini Anda suka maupun Anda tidak suka bahwa siklus adanya lahir, sakit, tua dan meninggal itu kan sudah pasti jadi eh, tidak perlu diperdebatkan lagi di agama manapun pasti mau tidak mau percaya yang namanya siklus kehidupan itu pasti ada gitu ya. Sesiung Sece kalau tidak ada lagi yang mau sharing mungkin kita masuk ke kuis tapi waktunya Oh, masih saya lama. saya mau sharing, Syong. Oh silakan Sesiung Cendana kanan lo Karena Syong cari ya, ya ya, ya Syong. Jadi ya boleh memang ya, ya memang Sang Buddha menjelaskan juga seseorang itu memanfaatkan waktunya dengan baik kalau dia melakukan 4 hal ya. Jadi 4 hal itu apa aja? Yang pertama kan mendengarkan dhamma gitu. Ya, ya kedua diskusi dhamma seperti yang kita lakukan. Ya ini luar biasa ya. Yang ketiga pengembangan ketenangan. Dan yang terakhir adalah pengembangan kebijaksanaan. Ya, jadi ya seperti yang Sisyong Chari ya jelaskan berulang kali mengenai kebijaksanaan dan Master juga selalu tekankan yang paling ditakutkan dari murid-muridnya itu apabila kebijaksanaan kita itu nggak berkembang. Ya, jadi
Itu juga menurut Samyutta Nikaya, kehilangan kita yang terbesar itu bukan harta kekayaan, bukan anggota keluarga kita, juga bahkan bukan nyawa kita gitu. Tetapi kehilangan terbesar kita itu adalah kehilangan kebijaksanaan. Ya mengapa ya Sesyong Sece? Ya karena sudah pasti ya seperti kata Sesyong Sari kan, ada lahir, tua, sakit, meninggal. Ya pasti kita akan kehilangan itu ya. Kehilangan anggota keluarga kita juga, kehilangan harta, karena ya kita juga akan kehilangan nyawa kita. Maka semua itu akan hilang. Sudah pasti. Ya itu bukan kehilangan yang terbesar ya. Tetapi kalau kita kehilangan kebijaksanaan, maka kita tidak tahu nanti kehidupan akan datang itu kita akan terakhir di alam mana dan Ya. dan kepintaran itu kita sebagaimana di level berapa kita nggak tahu gitu. Jadi ya saya teringat juga di zaman Sang Buddha ketika beliau ya ke negara Alawi ya jauh sekali hanya untuk mencerahkan ya, seorang gadis penenun. Jadi yang lain itu pada bingung gitu mendengarkan Dhamma Sang Buddha nggak konsen, tapi anak gadis muda itu penenun dia sangat tekun ya. Jadi Sang Buddha tahu batinnya sudah mulai matang. Dia tanya, dari mana asalmu? Jawab anak gadisnya, saya nggak tahu. Ya tahukah kamu? Saya tidak tahu juga. Tidakkah kau tahu? Ya saya tahu. Tahukah kamu? Saya tidak tahu. Nah itu orang bingung gitu dan merasanya jawaban anak gadis itu kurang ajar sekali ya. Ya bukannya bilang kayak dari rumah atau apa. Jadi Sang Buddha minta gadis itu menjelaskan gitu. Ya jadi katanya Bante, saya tahu ya bahwa dia tanya itu pasti berasal dari rumah, makanya dia nggak bilang itu. Tapi dari kehidupan manakah, lampau manakah yang saya berasal? Oleh karena itu jawabannya saya tidak tahu. Ya kemana kamu akan pergi setelah kehidupan ini, saya nggak tahu juga. Jadi tidakkah kamu tahu kamu akan suatu hari meninggal? Ya saya tahu. Eh, ya tahukah kamu kapan kamu meninggal? Saya tidak tahu. Jadi Sang Buddha sangat puas ya dengan jawaban anak gadis ini. Dan katanya itu juga, ya banyak yang di antara kalian tidak mengerti ya. Ya mereka yang tidak mengerti itu ya diliputi oleh kegelapan batin gitu. Ya jadi ya sangat mengerikan. Kemudian Sang Buddha juga membabarkan syair kalau nggak salah seperti ini. Dunia ini terselubung kegelapan dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan jelas. Bagaikan burung-burung kena jerat, hanya sedikit yang dapat melepaskan diri. Demikian pula, hanya sedikit orang yang bisa terakhir di alam surga. Kemudian gadis itu mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi luar biasa. Pada saat kita mendengarkan Dhamma, ya ada orang yang konsentrasinya hanya 30%, 40, 70 sampai 100. Jadi masing-masing batin itu ketika dia mendengarkan dengan penuh perhatian atau setengah hati atau lebih dari setengah hati, itulah yang membedakan kita ya. Kualitas seseorang itu bisa beda-beda juga. Ya, jadi ya saya juga teringat ya, Syong. Ya, saya Ya. juga teringat ada cerita juga gitu. Ya. Ya. Ya pada suatu hari kan ada 5 murid awam hadir pada saat Sang Buddha sedang berkhotbah Dhamma ya, di Wihara Jetawana. Nah, ada yang mereka duduk tertidur, orang yang kedua gambar garis-garis di tanah dengan jari, orang ketiga mencoba mengguncang ya sebatang pohon, dan orang keempat itu memandang langit itu. Orang kelima itu merupakan ya satu-satunya murid yang mendengarkan Sang Buddha dengan hormat dan penuh perhatian. Jadi Biku Ananda yang berada dekat Sang Buddha juga sambil menginspirasi beliau ya, melihat tingkah laku 5 murid awam itu. Ya Bante ya, sementara Bante menguraikan Dhamma seperti tetesan air hujan jatuh dari langit. Hanya 1 dari 5 orang itu yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Kemudian Biku Ananda menyampaikan tingkah laku yang berbeda dari 4 orang itu kepada Sang Buddha dan bertanya, mereka mengapa ya bertingkah laku demikian?
Jadi Sang Buddha menjelaskan kepada Biku Ananda, oh Ananda, orang-orang ini tidak dapat menyingkirkan kebiasaan lama mereka. Dalam kehidupan yang lampau, orang pertama itu adalah seekor ular. Jadi seekor ular itu biasa meningkatkan dirinya dan tertidur. Ya demikian pula orang ini tertidur ketika mendengarkan Dhamma. Orang yang kedua, ngais-ngais tanah itu dengan jari tangan adalah seekor cacing tanah. Yang menguncang pohon itu, yang ketiga adalah seekor kera. Yang orang keempat yang menatap langit adalah ahli ilmu bintang. Dan orang yang mendengarkan Dhamma dengan penuh perhatian adalah seorang peramal yang terpelajar. Nah ini Sesiong Suci pentingnya. Supaya kita menjadi orang yang terpelajar, maka kita harus selalu ya mengulang-ulang Dhamma gitu. Ya baik itu mendengarkan Dhamma ya melalui Witaka kan. Jadi dengan sepenuh genap ya perhatian meneliti objek-objek tersebut namanya Witaka. Demikian kemudian kita mengarahkan lagi secara berulang terus-menerus. Itulah namanya wicara. Ya jadi saya balik lagi dalam kaitan ini Ananda, kamu harus ingat bahwa seseorang harus penuh perhatian untuk dapat memahami Dhamma dan bahwa terdapat banyak sekali orang yang tidak dapat menjalankan hal ini. Kemudian Biku Ananda bertanya kepada Sang Buddha, ya, oh Bante, hal-hal apa yang menghalangi orang untuk dapat mengerti Dhamma? Ya Sang Buddha menjawab ya Ananda, bahwa nafsu ya, raga atau kamacanda ya, kebencian atau dosa atau dosa dan ketidaktahuan atau moha atau delusi atau kebingungan gitu adalah tiga hal yang merintangi orang mengerti Dhamma. Dan nafsu ini membakar seseorang. Tidak ada api yang sepanas nafsu. Ya dunia mungkin aja terbakar ketika 7 matahari itu muncul di angkasa. Tetapi itu jarang sekali terjadi. Namun nafsu selalu membakar tanpa henti. Ya kemudian Sang Buddha membabarkan syair berikutnya. Tiada api yang dapat menyamai nafsu. Tiada cengkeraman yang dapat menyamai kebencian. Tiada jaring yang dapat menyamai ketidaktahuan. Dan tiada arus yang sederas nafsu keinginan. Jadi murid yang dari tadi memperhatikan, mendengarkan terus dengan penuh perhatian, mencapai tingkat kesucian pertama. Nah itulah Sesiong Suci. Manfaat ya ketika kita tidak meremehkan, kita memanfaatkan waktu terus ya. Dengan mendengarkan Dhamma, diskusi Dhamma, ya lakukan perenungan berulang-ulang kali, ya bicara gitu. Nanti cepat atau lambat ya kita akan sampai juga ya di tujuannya gitu. Kanan Sesiong kanan. Ya, kanan ya Sesiong Cendana. Ya betul ya yang tadi Sesiong bilang ya. Sebenarnya kita sebagai manusia itu pasti diliputi oleh kegelapan batin ya. Nah, kegelapan batin itu kalau di Buddha itu yang utama ada dosa, loba, keserakahan, sama moha, kebodohan ya. Ya, tiga hal ini memang selalu yang meliputi diri kita ya. Makanya kita belajar Dharma itu harus terus belajar seperti ibarat asap pisau ya. Kalau makin nggak diasah ya tumpul. Tadi Yeni Secie ada ingin sharing ya. Saya persilakan Yeni Secie. Tadi sempat raise hand ya. Kanannya Sesiong Cendana sama Sesiong Ong Ciwe. Ya, silakan. Siong, suara saya jelas gak, Siong? Suaranya jelas, silakan Secie. Izin belajar sharing ya. Sebelumnya, Kandang sahabat, Kandang, Siong Chandri sebagai pembelajar Kandang, kepada semua bimu pasien yang sudah bekerja di belakang layar, dan Kandang, Siong Seseman, Kandang, tadi yang udah sharing luar biasa ya. Ini tadi saya mencatat dari video master. Ini beberapa poin catatan saya. Jika ada salah, mohon maaf, boleh tambahkan. Poin penting ini beberapa ya, jadi itu membangkitkan tekad kita, itu berarti kembali pada hakikat diri kita. Jadi tadi ada kata Master juga ya, Master mengatakan bahwa membangkitkan tekad itu bukan sekedar memohon perlindungan kepada Buddha. Bukan sekedar, artinya boleh benar, tapi bukan hanya itu aja ya kan. Nah, berlindung kepada Buddha sesungguhnya itu adalah berikhlas untuk menemukan tiga mustika.
Buddha, Dharma, dan Sangha. Itu sebenarnya ada dalam hakikat diri kita. Nanti saya coba paparkan, sharingkan ya. Jadi kita ini belajar agama Buddha kayak bukan kayak berdoa tiap hari apa tancap hiu gitu, terus berdoa berharap Sang Buddha menyampaikan kita. Tetapi sebenarnya kita itu harus bertekad menjalankan jalan yang telah ditunjukkan Sang Buddha, ya kan, jalan Bodhisattva. Jadi eh, Sang Buddha menunjukkan jalan, ada Dharma. Sedangkan kita sendiri yang harus melangkah di jalan tersebut. Kalau kita tidak mau melangkah, apakah bisa tercapai jalan kebudayaan kita? Nah, kemudian tentang semua orang memiliki sifat kebudayaan. Tadi saya dengar video juga Sang Rentu kan bilang setiap orang pada hakikatnya adalah calon Buddha, jadi punya sifat kebudayaan. Jadi sifat kebudayaan tidak berlebih pada Sang Buddha, tapi tidak berkurang pada makhluk awam. Jadi ini yang saya nangkapnya gini, eh, Buddha dengan kita bukan karena Buddha memiliki Buddha nature, artinya itu kelebihan yang lebih banyak yang tidak bisa kita capai, tapi sebenarnya Sang Buddha itu telah melalui proses pelatihan diri berkalpa-kalpa dan telah sepenuhnya merealisasikan mencapai kebudayaan. Sedangkan kita punya sifat ini masih tertutup oleh kegelapan batin. Saya analoginya gini, ibarat matahari. Matahari kan sampai sekarang bersinar kan, tetapi ada kalanya awan menutupinya. Saat awan tuh tertutup, seperti malam datang, kan bukan berarti mataharinya hilang kan, tapi sebenarnya tertutup oleh awan. Nah, sebenarnya tuh kita ini punya sifat kebudayaan, itu tidak hilang. Hanya saja kadang tertutup oleh kerisauan, kemelekatan, ego, dan berbagai noda batin. Kadang tanpa sadar tertutup atau kita tidak menyadari bahwa kita menutup itu, ya kan. Nah, itu tentu butuh proses belajar, proses bertahap, tidak bisa langsung. Sang Buddha aja butuh waktu berapa kali tahun, ya kan, apalagi kita yang masih manusia awam. Jadi tadi Om Jiwe sudah juga menyampaikan, ya kan, kita nih harus kembali pada diri sendiri, bukan mencari di luar. Kadang kita mencari luar tanpa sadar kita melupakan apa yang perlu kita ubah, mungkin dari diri kita, ya kan. Kemudian ada kata-kata, mengapa harus memiliki keyakinan terlebih dahulu ya? Kita harus memiliki keyakinan. Keyakinan adalah sumber dari segala pahala. Karena tanpa keyakinan itu seseorang itu bisa jadi mungkin ada keraguan untuk mempraktekkan Dharma. Jadi kalau kita tidak percaya, tidak tidak yakin bahwa kita ini ada sifat kebudayaan lah, ya kan, maka itu kita bisa jadi, ya kan, akan mudah mungkin berkata dalam hati kita, saya tidak mungkin berubah, saya ya pasti gini-gini aja lah, aduh ini sifat saya dari dulu kayak gini, nggak bisa berubah lah, saya tidak mampu, mungkin kira-kira kata-kata yang dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita percaya, ya kan, betul, saya Buddhis ya, jadi saya izin menyampaikan secara Buddhis, kalau kita percaya pada ajaran Buddha, dan kita yakin bahwa kita ini sebenarnya memiliki potensi Buddha. Jadi mulai dulu keyakinan ini. Jadi menjadi awal dari latihan batin kita. Saya jadi teringat ya, waktu itu saya pernah ikut bedah buku Jakarta Barat 2 ya. Nah, itu waktu itu ada tanya jawab master. Jadi ada kata-kata keyakinan ini. Jadi waktu itu ada satu pastor itu bertanya kepada master. Dia bertanya, kenapa? Kok bisa ya? Master kan kita tahu tidak pernah keluar dari Taiwan. Betul kan? Jadi tidak pernah keluar dari Taiwan, tidak pernah ke negara manapun. Kenapa bisa Suci bisa berkembang di seluruh dunia? Kenapa bisa punya banyak relawan? Apalagi Master dengan kondisi dulu yang kondisi yang ya kita tahu ya 1960-an itu Taiwan masih dalam kesusahan dan memang tidak ada apa-apa gitu. Kenapa bisa mendirikan satu yayasan? Nah, saya izin mengutip ya, jawaban master adalah kuncinya adalah keyakinan. Ini saya teringat. Jadi meyakini diri sendiri tanpa kepentingan pribadi juga meyakini setiap orang memiliki cita kasih. Waktu itu jawaban master kepada pastor tersebut. Mohon maaf saya lupa nama pastornya. Nah, jadi dari sinilah disampaikan, master menyampaikan dalam ajaran Buddha ada dikatakan keyakinan adalah sumber dari segala kebenaran dan induk dari segala jasa pahala.
Keyakinan adalah akar dari segala jasa pahala, juga merupakan landasan dalam merealisasikan segala perbuatan baik. Jadi, dalam berkegiatan suci, Master berpegang pada prinsip meyakini dan diri sendiri dan meyakini orang lain. Nah, di sini saya kalau dalam praktek sehari-hari saya berusaha meyakini saat kita ketemu keadaan yang mungkin tidak sesuai harapan kita ya bahasanya ya kan. Kita meyakini, maksud itu kita balik dulu bertanya pada diri kita, apakah saya ada kepentingan pribadi, Pak? Apakah saya ada egonya? Kita harus membersihkan batin dulu kita, meyakini bahwa kita tidak ada kepentingan pribadi dan niat bersumbangsi tanpa pamrih. Kemudian kita meyakini bahwa orang lain itu juga punya cinta kasih. Hanya beda titik besar, titik kecil, atau titik banyak. Jadi percaya pada itu saat itulah saya bisa mungkin menenteramkan, ini saya yang menenteramkan batin saya, bahwa saya percaya bahwa setiap orang apalagi relawan itu punya setitik cinta kasih. Jadi itu jadi menundukkan batin saya ya. Ini yang coba saya yang praktekkan ya. Kemudian Dharma sebenarnya ada di dalam batin ya kan. Jadi jika mencari Dharma di luar batin sendiri, di luar batin ya kan, itu kadang tanpa sadar Dharma itu tidak ditemukan. Bukan berarti kita tidak perlu baca sutra, bukan berarti itu ya. Justru perlu ya kan. Jadi belajar sutra itu membantu kita tuh melihat batin kita ya kan. Jadi ibarat analoginya gitu. Gini, sutra itu cermin. Jadi kita nih misalnya wajah atau rambut kita berantakan ya kan. Kita mau lihat diri sini tuh kalau nggak ada cermin gimana? Nah, kita itu bercermin, sutra itu ibarat cermin. Jadi saat kita bercermin sutra itu, kita tuh melihat wajah kita. Dari wajah inilah, dari apa yang terpantul di cermin itu, kita berusaha memperbaiki. Jadi analoginya sutra itu ibarat cermin, hanyalah cermin. Yang perlu kita perbaiki itu wajah kita. Analoginya gitu, ya kan? Nah, kita butuh cermin itu supaya kita tahu ini kita udah benar belum, kita udah rapi belum, atau kita misalnya rambut kita masih berantakan, atau ibarat itu hati kita berantakan, atau wajah kita masih belum rapi. Itu analoginya seperti itu. Nah, seperti ketika kita setelah mendengarkan Dharma, kita tuh yang penting ya Pak bertanya pada saya, apakah batin saya ini sudah tercerahkan sedikit demi sedikit lah. Artinya termasuk saya ya, butuh proses belajar, jadi tidak mudah, tidak mungkin langsung. Tetapi meskipun butuh proses, yang penting kita maju selangkah demi selangkah. Ya, meskipun seperti ibarat analogi kura-kura. Kura-kura meskipun lambat, tapi dia tetap melangkah kan, meskipun terlambat. Kan tetap berjalan gitu kan, tetap sampai juga ke tujuan. Yang penting ada proses maju. Jadi saat setelah mendengarkan Dharma, yang penting itu saya bertanya pada diri saya, apakah batin saya ini masih penuh kemelekatan? Apakah saya masih tutupi noda batin? Apakah saya ini masih punya sudah ada welas asih belum? Nah, itu saya coba dari diri, maksudnya tuh melihat dulu ke dalam diri saya. Nah, dari situlah baru Dharma ini benar-benar hidup ketika kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang tadi tiga mestika ya, Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini kan mungkin yang ikut Supasya mungkin ada dari berbeda agama lain, saya kurang tahu ya kan. Jadi, maksud itu, saya melihat cara memasak itu universal ya. Jadi, bisa diterapkan oleh semua kalangan, semua agama apapun ya kan. Contoh ini ya, tiga mestika kan Buddha, Dharma, Sangha. Jadi, hakikat diri sebagai Buddha, hakikat diri sebagai Dharma, hakikat diri sebagai Sangha. Jadi, tiga mestika ini bukan sesuatu yang di luar diri kita, tapi pernahkah kita coba wujudkan dalam diri kita? Misalnya ya kan, hakikat diri sebagai Buddha, artinya kita membangkitkan welas asih yang disertai kebijaksanaan. Nah, hakikat diri sebagai Dharma, berarti kita hidup sesuai dengan kebenaran. Kita tahu kan Dharma itu kan pasti kebenaran. Nah, hakikat diri sebagai Sangha, ya bukan berarti master menyuruh kita hidup monastik ya, menjadi bhikkhuni atau apa enggak ya kan. Tapi hakikat diri sebagai Sangha itu, sebagai kita umat berumah tangga, berarti memurnikan batin dan hidup harmonis dengan semua makhluk. Tadi di video disampaikan juga kan. Nah, dengan demikian kita tuh berlindung pada tiga mustika, bukan hanya dalam suatu kayak kebaktian. Memang di kebaktian kalau Budi saya ada parita trisarana ya, 30 indol ada itu, saya kalau kebaktian dibacakan juga. Tetapi secara luasnya berarti
itu kita juga latihan batin kita diwujudkan dalam praktek sehari-hari. Dengan demikian itu jadi cocok ya dengan tadi di video tadi Master mengatakan bodhisatwa berumah tangga itu juga dapat mencapai kebijaksanaan. Bahkan Master mengatakan bodhisatwa berumah tangga itu juga da- eh, kadang lebih lebih punya kesempatan ya untuk menanam ladang berkah. Tetapi apabila mampu menerima dharma, memulihkan batin, mengurangi kemelekatan dan membimbing makhluk hidup. Jadi menjadi rumah tangga bukan berarti jadi kayak hambat atau penghalang untuk berarti. Bahkan tadi saya di video tadi saya mendengar Master mengatakan kesempatan menanam berkah itu justru sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari. Karena pikir-pikir ya juga ya, misalnya gini, kita ini kan kerja ya kan, kerja. Dari kerja inilah saya mungkin lebih banyak bisa berdana ya, ibaratnya berdana gitu. Mungkin kalau yang eh, apa ya, kalau misalnya sudah monastik ya kan, otomatis berdana berdananya tuh turun ke lapangan ke kerumunan masyarakat tuh pasti kemungkinan itu mungkin lebih sedikit. Contoh yang biasa relawan turun ke Kanenbunya kan kebanyakan kita relawan ya, contoh ya kan. Nah, beda kan kalau sudah menjadi monastik, mungkin ada keterbatasan, ada tugas-tugas tanggung jawab yang lain sehingga mungkin tidak bisa seperti kita relawan yang bisa ikut survei, ikut kunjungan kasih gitu. Mungkin ada beberapa tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi sebenarnya eh, apa ya, menjadi rumah tangga itu juga kesempatan menanam berkah itu juga banyak dalam kehidupan eh, sehari-hari. Cuman tantangan kita pasti ada sebagai rumah tangga itu tidak dipungkiri ya kan, terhadap urusan duniawi, keluarga, itulah tantangan kita ya kan. Itulah mungkin satu penghalang. Jadi tapi itu ya tiap orang berbeda-beda. Yang penting mulai start dari kita yang sebagai rumah tangga itu adalah mencoba mengubah. Mungkin dulu saya itu cinta kasih saya itu mungkin sempit ya dalam dalam keluarga aja. Mungkin saya masih belum mengatakan. Mungkin sejak sejak mengenal suci, cinta kasih saya juga harus bertambah besar. Berarti saya harus cinta kasih pada semua makhluk ya kan. Dengan mengenal suci, semua makhluk itu artinya juga dengan hewan ya. Dengan suci, saya mengenal vegetarian. Berarti cinta kasih kepada makhluk makhluk hewani. Dengan relawan, berarti kan saya jadi belajar suci di ajang humanis kan. Dulu mungkin saya mungkin tipe kali yang ngomongnya gimana gitu kan. Nah, dengan ajaran suci, berarti saya mengubah kata-kata saya untuk menjadi lebih humanis. Belajar terus gitu ya. Saya bukan berarti sempurna, tapi saya belajar untuk berproses gitulah. Mungkin eh, apa sedikit sedikit yang penting kita tuh terus maju untuk memperbaiki eh, apa memperbaiki diri sendiri dulu gitu. Jadi saya tidak bisa mengubah orang lain. Yang saya bisa ubah adalah diri saya ya kan. Tentu bagi saya ini masih belum sempurna. Saya menanamkan dalam pikiran saya ya kan supaya saya bisa berubah dan memperbaiki diri saya. Demikian sharing dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah, boleh ditambahkan. Kan? Ya, kangen ya, Seci ini sharingnya sangat luar biasa. Ya, ada lagi Seci yang mau sharing, silakan. Ya, jadi mungkin tambahan sedikit aja bagi Seci. Ya, jadi saya mau menginformasikan bahwa Buddha itu berasal dari Sanskerta ya, atau bahasa Palinya Buddho. Ya, itu artinya bangun, sadar, mengetahui, atau memahami dengan sempurna. Ibaratnya adalah sebuah gelar yang telah tercerahkan, yang telah sadar sempurna, yang telah bangun dari kegelapan batin. Nah, ini arti Buddha. Ya, secara universal artinya seperti itu. Ya, Sesungguhnya ya tadi seperti Sece Yani bilang ya, memang dimanapun kita belajar agama apapun, yang paling utama adalah keyakinan ya, dengan ajaran yang kita pelajari. Dengan keyakinan baru timbul proses ada kemauan. Ya, dengan kemauan baru ada tekad, niat. Ya, selama itu berjalan dengan baik, ya kita jalankanlah dengan baik ya. Jadi, jadi kita perlu garis bawahi agama manapun kalau menurut saya adalah seperti Master
waktu saya dilantik, Master bilang, saya memandang semua agama itu sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, makanya Seci bisa diterima di berbagai negara lintas agama. Nah, ini yang kita sebagai relawan juga harus memahami itu, ya. Jadi bukan berarti eh, dengan adanya perbedaan kita menonjolkan hal yang berbeda, tapi justru dengan adanya perbedaan beraneka ragam, tapi kita harus menonjolkan eh, hal yang positif, ya, gitu. Oke, silahkan. Ada lagi yang mau sharing? Kalau nggak ada, saya izin masuk ke kuis ya, Sesiung Seci. Silakan host masuk ke kuis. Ya, Sinfasial Minggu 12 Juli 2026. Sutra Teratai Bab 1 episode 158. Cara menjawab kuis, jawaban diketik di chatroom everyone. Format jawaban nomor soal, nomor soal, contoh jawaban 1D atau 2A. Oke, kanan. Next host. Pertama, penggambaran 32 tanda agung dan 80 tanda luhur Buddha dalam sutra bertujuan untuk A. Menjelaskan makna setiap tanda luhur Buddha secara rinci. B. Menggambarkan ciri-ciri luhur Buddha agar mudah dikenali. C. Mengungkapkan keluhuran dan kemuliaan Buddha. D. Menjelaskan tata cara berpakaian para biksu. E. Menunjukkan perbedaan penampilan Buddha dengan manusia biasa. Ya, saya persilakan Sesiung Sece untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Host, jawaban yang benar adalah C. Mengungkapkan keluhuran dan kemuliaan Buddha. Kanan, next. Soal nomor 2. Tujuan utama membangkitkan tekad dan melatih diri adalah titik-titik. A. Memperoleh rupa yang sempurna seperti Buddha. B. Menambah pengetahuan tentang ajaran Buddha. C. Mendapatkan penghormatan dari orang lain. D. Mempercepat pencapaian kebudahan bagi diri sendiri. E. Membimbing para makhluk menuju kebudahan sesuai ajaran Buddha. Ya, saya persilakan Sesiung Sece untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang tepat adalah E. Membimbing para makhluk menuju kebudahan sesuai ajaran Buddha. Oke, kita next. 3. Pemahaman yang penting untuk dimiliki dalam mempelajari Buddha Dharma adalah A. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan sejak awal. B. Kebijaksanaan hanya dimiliki para biksu. C. Dharma hanya dapat ditemukan melalui dunia luar. D. Kesempurnaan ditentukan oleh penampilan lahiriah. E. Kehidupan berumah tangga menghalangi seseorang berbuat baik. Silakan Sesiung Sece. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang tepat adalah A. Setiap orang memiliki sifat hakiki kebudaan sejak awal. Kita next Sesiung. Ya. Pertanyaan nomor 4. Sikap yang mencerminkan berbuat kebajikan sesuai ajaran Buddha adalah titik-titik. A. Mengharapkan balasan atas setiap kebajikan. B. Berbangga atas jasa yang telah dilakukan. C. Mengumpulkan pahala demi kepentingan diri sendiri. D. Berbuat baik agar dipuji oleh banyak orang.
Perbuatan kebajikan tanpa melekat dan hasilnya serta melimpahkan jasa kepada semua makhluk. Silakan menjawab. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Jawaban yang tepat adalah berbuat kebajikan tanpa melekat pada hasilnya serta melimpahkan jasa kepada semua makhluk. Oke, kita next. Soal nomor 5. Yang dimaksud dengan dharma pada dasarnya sudah ada di dalam batin setiap orang adalah A. Setiap orang memiliki potensi kebijaksanaan yang dapat dikembangkan. B. Semua orang telah memahami dharma sejak lahir. C. Tidak perlu lagi mempelajari ajaran Buddha. D. Dharma hanya dapat dipahami melalui pengalaman hidup. Kebijaksanaan muncul dengan sendirinya tanpa latihan. Silakan Sesung Seci menjawab. Kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang tepat adalah A. Setiap orang memiliki potensi kebijaksanaan yang dapat dikembangkan. Next. Pertanyaan nomor 6. Mengapa menjalin jodoh baik dengan semua makhluk merupakan bagian penting dalam pembinaan diri? A. Karena dapat menciptakan suasana yang damai dalam kehidupan. B. Karena membantu menumbuhkan sikap saling menghargai. C. Menjadi kesempatan untuk terus berbuat kebajikan. D. Karena kebajikan dan keselarasan bertumbuh melalui hubungan yang harmonis dengan sesama. Karena memudahkan dalam menyelesaikan berbagai urusan. Silakan Sesung Seci menjawab. Kita mulai hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kita close. Jawaban yang tepat adalah D. Karena kebajikan dan keselarasan bertumbuh melalui hubungan yang harmonis dengan sesama. Oke, kita next. Kanan. Sambil menunggu dari tim, silakan Sesiung Sece bagi yang mau sharing. Silakan open mic, mau sharing. Ya, sambil nunggu ya kita semua sebenarnya kanan ya dengan adanya Master Cengian, dengan adanya dunia seci, di mana kan Master kan mengajarkan berbagai metode terampil ya untuk memahami Dharma ya. Kalau kita pahami betul-betul kan Dharma itu sangat luas ya. Makanya kita berterima kasih sekali ya tadi seperti Seci Yeni bilang ya. Nah, Master itu kan ada kata perenungan ya. Kemarin sempat saya diskusi dengan Sesiung yang salah satu eh Heci School juga ya. Beliau guru di Heci School. Nah, beliau lagi ngambil tesis S2-nya tentang Seci ini ya, terkait kata perenungan master. Di mana kata perenungan master itu sangat luar biasa, bahasanya sangat ringan, tapi mengena ke batin setiap orang yang membacanya. Dan bahasa dari kata perenungan juga yang master ajarkan ya, Jingse Aphorism ya, atau kata perenungan di mana katanya universal dan bisa masuk di semua agama. Nah, inilah yang membedakan antara ajaran Seci dengan yang lain ya. Eh, Luar biasa ya metode terampil yang di, diterapkan atau diajarkan oleh master ya. Kita sendiri juga sebagai muridnya juga belajar kan banyak banyak cara ya di Seci kan. Seperti kunjungan kasih ya. Kita dulu waktu masih ingat jadi relawan baru, ibaratnya masih teratai,
Nah, kita diajarkan bagaimana menumbuhkan cinta kasih, bagaimana menumbuhkan rasa syukur, ya ketika kita langsung praktek, ketika kita melakukan kunjungan kasih kan kita melihat di sana dengan adanya penderitaan, dengan adanya orang yang kurang beruntung dari kita, nah, menumbuhkan di pikiran kita, kita melihat, oh, kita harus bersyukur ya, di mana masih banyak orang yang jauh menderita dari diri kita. Setelah rasa syukur, nah akhirnya kita belajar bagaimana menumbuhkan welas asih dengan memberi. Setelah kita memberi, ya memberi dengan tanpa pamrih ya. Yang ketiga, timbul rasa sukacita. Ya, sebenarnya di ajaran di dunia setia seperti itu ya, yang saya dapat ya. Diulang aja, ya bersyukur, bersumbangsi tanpa pamrih, sukacita, ya dengan sukacita baru kita, nah ini jawabannya sudah ya. Pemenang kuis Minggu 12 Juli 2026, Suta Teratai Bab 1 episode 158. Selamat kepada Sudianto Eli Sesyung dari Medan, Diman Sesyung Pekanbaru, Atika Fitriani Secie Jakarta Utara 4, Epi Sianturi Secie Jakarta Utara 4, Yanti Lim Secie Jakarta Utara 2, Siswanto Tam Sesyung Medan. Silakan Sesyung Secie, boleh. Oh, ini silakan Sesyung Secie yang menang kuis open mic langsung. Ya, Sesyung Sudianto Eli, silakan. Kalau Sesyung yang halo-halo aja Sesyung, atau sepatah dua kata yang dari Medan, Sesyung Sudianto ada? Sesyung Sudianto Eli Sesyung, atau Diman Sesyung? Atika Secie, Atika Fitriani Secie Jakarta Utara 4. Ini pada malu-malu ya. Oh, Sesyung Sudianto, hanya tangan aja. Ya, kalau Silvasian saya nggak berani ya. Oh, silakan Atika Fitriani. Kalau di kuliahan saya berani. Kalau kalau nggak raise hand, nggak open mic, saya nggak kasih nilai. Kalau di sini mau dikasih nilai apa? Oh, Seci Atika silakan ya. Selamat malam, Sesyong, Seces, Kusupo, izin sharing kesan Ya, batin. malam. Untuk Monggo. materi malam ini, kita langsung baca catatan. Boleh. Untuk materi malam ini memuji tanpa kagungan Buddha dan menuntun para makhluk, yaitu kerendahan hati tanpa kemelekatan. Jadi saya bercermin pada diri sendiri karena materi ini dalam kehidupan sehari-hari kadang ketika merasa sedikit lebih tahu atau lebih berpengalaman atau sudah lebih lama belajar tanpa sadar muncul rasa ingin diakui. Padahal jika niat udah benar-benar ingin membantu orang lain, yang dibutuhkan bukan menunjukkan kehebatan diri tetapi menunjukkan ketulusan hati. Saya belajar malam ini bahwa semakin banyak belajar Dharma seharusnya semakin rendah hati. Orang akan lebih mudah menerima nasihat dari seseorang yang lembut daripada dari seseorang yang merasa paling benar. Pelajaran yang saya dapat, rendah hati membuat Dharma lebih mudah diterima daripada sekadar kata-kata yang indah. Kemudian banyak kata-kata Dharma yang saya praktekin tuh karena dijelasinnya jelas kayak gitu sama moderator atau sama co-host atau host yang di Sufangsiang ini kan sekali lagi kan untuk Sufangsiangnya. Kanan Secie ya. Ya, Iya semoga berasa situasi yang ini juga
ada pengaruh positif ya di kehidupan Secie ya. Jadi kalau Iya, kita ngomong bahasa Dharma ya, Dharma itu adalah bahasa universal ya. Itu ya kayak tadi Atika Secie bilang benar ya. Kita belajar Dharma itu kalau pepatah zaman kuno bilang belajarlah seperti ilmu padi ya. Makin berisi makin merunduk. Nah, saya selalu ingat tuh guru-guru saya waktu masih di sekolah, di SD, di SMP, SMA. Saya selalu ingat tuh, oh saya harus belajar ilmu padi, saya harus belajar ilmu padi. Ya, belajar ilmu padi adalah semakin berisi makin berunduk. Bukan kita di atas langit masih ada langit lah. Kalau bahasa bahasa ininya lah yang awam. Jadi kita belajar Dharma juga bukan berarti kita merasa diri kita yang paling benar, tapi belajar Dharma ini gimana kita makin hari makin menumbuhkan jiwa kebijaksanaan dan kita bisa menginspirasi orang lain. Itu yang paling penting sebenarnya. Ya, kita juga bukan siapa-siapa sih sebenarnya. Kalau saya pribadi saya bukan siapa-siapa. Tapi eh, sebisa mungkin ya jangan berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran. Ya itu intisari sih sebenarnya intisari dari ajaran Buddha ya itu. Ya, silakan Epi Sianturi Secie kalau Jakarta Utara mau Halo semua, Bang Cece, selamat malam. malam Secie, silakan Ya, sepatah dua patah. bagus banget kan dari tadi saya dengar itu semuanya sangat bagus ya, buat diri sendiri dan pastinya kita sih nggak usah muluk-muluk untuk orang lain ya Susung ya, untuk diri sendiri apa yang kita dengar bisa kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita bisa belajar dan memahami gitu kan tentang intisari dari yang kita pelajarin hari ini gitu. Jadi buat aku pribadi sih ya bagus juga ya, jadi bisa memahami gitu kan bahwa kita itu harus bisa melakukan hal itu tanpa harus ya, perintah orang lain, karena kita harus semakin kita tahu banyak hal kan kita semakin merendah gitu kan. Ada kan orang kan semakin dia sukses berhasil kan semakin sombong ya, tapi kan di sini kan dijelaskan kita tuh harus lebih kayak kayak Buddha gitu ya kan. Jadi belajar lah gitu intinya gitu yang aku lihat sih seperti itu. Jadi diterapkan aja ke kehidupan sehari-hari. Jadi dengan kita menjadi contoh sama orang lain, kita nggak usah bicara banyak, orang lain bisa melihat dari tingkah laku kita gitu. Ya. Jadi orang tahu gitu kan kegiatan kita seperti apa. Kita tidak perlu banyak ngomong. Kita kayak di dalam kehidupan sehari-hari kayak bekerja segala macam itu bukan hal yang mudah. Tapi kalau kita ikutin arus emosi kita ya bisa terjadi kayak apa yang perselisihan gitu kan. Tapi di sini kan kita belajar gitu memahami terus menahan emosi diri lah segala macam gitu kan. Jadi intisarinya sih aku pelajarin buat diri sendiri dulu. Dengan aku bisa memahaminya, otomatis kan terpancar ke orang lain bahwa ada dharma dalam diri kita gitu. Karena itu kan bukan harus ditonjoli, tapi orang bisa melihatnya dari sikap kita sendiri setiap hari gitu. Betul sekali, Ya, luar biasa sih, Cek. bagus Ya. sih ya buat ini hari ya apanya. Emang sih karena aku lagi di rumah, maksudnya emang lagi hari di rumah libur kerja ya, jadi fokus, jadi bisa dengerin pelan-pelan gitu ya kan. Walaupun nggak bisa banyak yang dirangkum, tapi intisarinya sih dapat gitu loh Susyong. Makasih buat moderator yang menyampaikannya, yang menyampaikan semua makna yang malam ini sepanjang ini, semoga bermanfaat lah buat kita semuanya gitu. Kanan. Ya betul ya Secie ya. Sebenarnya juga nggak perlu sombong-sombong sih, ya karena dalam hidup ini kalau dia sudah meyakini ajaran Buddha anicca, ketidakkekalan, ketidakmelekatan, ya semua itu kan hanya titipan kan. Nah, kalau sudah waktunya ya gelar Diambil Tuhan jabatan bisa. nggak bisa dipakai selamanya. Gitu. Ya kanan ya sharingnya. Yanti Secie tadi Iya. bisa Jakarta Utara 2 kanan. Tadi Yanti nggak sharing ya. Izin belum bisa sharing. Oke. Nah, Sesiung Siswanto dari Medan.
Cảm ơn Sang Ren Kaiser, cảm ơn Sesiung Sesie, cảm ơn Charlie Sesiung, moderator untuk malam ini solo sendiri, luar biasa. Waduh. Oke, Sesiung, izinkan saya ingin sharing ya, perihal topik malam ini adalah kan memuji tanpa keagungan Buddha dan menuntun para makhluk ya menuntun para makhluk ya. Jadi izin Sesiung Suci sebelum ini menurut versi saya ya, menurut apa yang saya pelajari, apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar ya. Sebelum saya bisa menuntun orang lain ya tentunya harus saya ini ya bisa menuntun batin diri sendiri ya. Tentunya di dalam tadi Sesiung ada sampaikan ini ya 37 faktor pencerahan ya. Saya lupa ini termasuk kategori apa ya yang mencegah ini ya, mencegah ya hal yang mencegah muncul kejahatan yang mencegah munculnya kejahatan yang belum timbul ya. Kemudian menghilangkan eh, pikiran jahat yang sudah muncul. Kemudian ada dua lagi yang baji ya. Menumbuhkan kebajikan yang belum muncul. Sama satu lagi mengembangkan kebajikan yang sudah muncul. Kalau saya tidak salah itu 4 Ya. yang harus selalu kita latih dalam ini ya dalam batin batin saya sendiri. Kemudian ini yang merupakan ini ya karena dalam apa yang saya ketahui ya sebenarnya dalam melakukan kebajikan itu tentunya tidak sulit ya untuk dilakukan. Namun yang sulit ya menurut saya yang sulit dilakukan itu adalah eh, kebiasaan yang kebiasaan kebajikan yang kita lakukan setiap hari. Itu yang menurut saya ya Sesiung Sece ya. Karena kalau yang namanya berbuat kebajikan itu kan bisa kita lakukan ya. Berbuat baik itu tidak sulit. Yang sulit adalah melakukannya setiap hari. Ya, ini seperti kita semua lah ya Sesiung Sece kita berada di jalan Bodhisattva ini kita mendapatkan ya kesempatan untuk melakukan kebajikan di Ceci ya kita sama-sama bisa melakukan dan bisa mempunyai kesempatan ya bertemu dengan pemohon bantuan dan disitulah kita selalu harus ini ya saya juga terutama saya belajar ini ya bersyukur bagaimana melihat kehidupan ini ya karena namanya manusia ya selalu membandingkan dengan yang lebih baik ya. Namun pada saat kita mendapatkan kesempatan melihat pemohon bantuan yang lagi sakit ataupun lagi banyak mengalami tantangan kehidupan dan keluarga yang ini ya, yang tidak baik, kita baru ini ya. Saya ya tentunya saya jangan bilang kita lah ya, karena saya juga dalam hal ini eh, dalam pelatihan diri di Ceci ya saya melihat ini adalah suatu kesempatan yang benar-benar harus dengan kesadaran baru bisa kita ini yang mendapatkan apa sebenarnya arti kata dari syukur ini. Kalau sebelumnya kan kita hanya bisa mengatakan dengan enteng ya, oh bersyukur bersyukur. Namun di jalan Bodhisattva ini kata syukur ini kita bisa melihat, mendengar dan merasakan langsung. Itu saja yang ingin saya sharing kepada Sesiong Secie. Kan Charlie Sesiong sebagai moderator telah memberi kesempatan. Wan An. Ya, Wanan juga Sesiung sharingnya luar biasa ya. Ya, memang betul ya dari kata kanan juga ya. Bersyukur ini kan artinya ya kita harus belajar ya, belajar memahami bahwa kita harus ya setiap saat lah kita belajar bersyukur. Ya hal yang sederhana adalah tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Itu aja sih.
ya selalu menerima setiap kondisi. Ya, itu juga bersyukur ya. Ketika lagi happy, ingat jangan terlalu happy. Ketika lagi sedih, jangan terlalu sedih. Ya, itu juga masuk juga bersyukur juga sih. Itu ya, ya tema malam ini ya judulnya adalah memuji tanda keagungan Buddha dan menuntun para makhluk ya. Ya, jadi kita sebenarnya kangen lagi ya kepada Seci, kepada Master. Ya, kita bisa sama-sama belajar ya. Sebagai relawan juga sama-sama kita belajar. Ya, tadi seperti Sesyuk Siswanto bilang, yang paling sulit adalah kebiasaan yang sudah terbentuk pola ya. Nah, ini kebiasaan ini yang memang eh, pelan-pelan ya, ya ibarat noda batin ya. Kalau noda batin ditumpuk terus gak pernah dibersihkan, ya lama-lama kan noda ini makin lama makin tebal. Nah, cara membersihkannya ya dengan belajar siraman dharma, siraman rohani, ya seperti dilakukan bedah buku, simfasya, kegiatan seci. Nah, itulah yang mengasah batin kita ya di situ sebenarnya. Kalau kita tidak pernah diasah, ya ibarat pisau makin lama ya makin tumpul. Nah, juga dharma juga seperti itu. Kita pengetahuan kita belajar ya bukan hanya tahu, tapi kita harus bisa mempraktekkan di dalam batin. Kayak tadi kan Sesyung Siswanto kan ada bilang juga bagaimana cara cara berbuat baik setiap hari. Sebenarnya Master juga sudah ajarkan ya hal yang sederhana dari celengan bambu ya. Setiap hari kita menabung 5 sen. Ya artinya apa? Filosofi di balik dari celengan bambu itu kan selain menolong orang, kita diingatkan oleh Master ya, bagaimana kita harus menumbuhkan cinta kasih ya, bagaimana kita harus berbuat baik setiap hari. Nah, dari celengan bambu aja itu hal sederhana yang dilakukan ya. Ada maknanya dari bukan hanya sekedar celengan ya, tapi maknanya itu bisa bermanfaat untuk semua orang, tapi juga kita diajarkan bagaimana kita harus ingat, eling, kalau bahasa Jawa bilang ya eling ya. Harus ingat, waspada, harus mengingat, oh kita harus berbuat baik setiap hari gitu. Silakan Sesyum Secie bagi yang mau sharing lagi ya. Yang paling digarisbawahi adalah setiap manusia memiliki akar kebudahan ya. Inilah yang eh, kita harus tanamkan di dalam batin kita, bahwa apa yang sudah kita jalani sudah jalan yang benar ya, maksudnya sudah tepat lah. Tinggal bagaimana kita menjalankannya. Kalau tidak ada lagi, mungkin masuk ke kosakata ya. Silakan host ke kosakata. 感恩师公上人开示，感恩师故师伯。金丝妙莲华新法相一会Kosakata Shin Fasyang Bab 1 Pendahuluan Episode 158 Memuji tanda keagungan Buddha dan menuntun para makhluk. Sinmu merinci, Quan Fa rambut keriting, Ciu Ge pose tubuh yang tepat. Song Qi syair pujian, Ting Ro Qi usnisa di atas kepala. Santu Liu Tao 3 alam sengsara dan 6 alam tumimbal lahir. Iji Shou 1 rentangan tangan. Vitasti sepanjang rentangan antara ujung ibu jari dan ujung jari kelingking sekitar 9 inci. Ju An Ping Xiang Ju Xia An Ping Li Xiang kaki yang berkedudukan baik. Supratistita pada kaki yang ditempatkan dengan mantap dan seimbang. Kan en sư cô sư伯早上好
Kangen ya atas kosakatanya. Ya, karena waktu juga sudah mau pukul 9, masih ada sedikit lagi, masih ada 5 menit. Saya berikan kepada Sesiung Secie yang mau sharing, saya persilakan. Jangan lupa absen ya Sesiung Secie. Jangan lupa absen. Kalau tidak ada lagi mungkin kita tutup ya. Host silakan kita bangkit berdiri memberikan hormat. Ya, silakan bangkit berdiri. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Ya, kanan ya Sesiung Secie semuanya. Demikian sharing Sinfasyang hari ini Minggu. Saya sebagai moderator mau mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang kurang jelas. Semoga hari ini bisa bermanfaat ya. Kangen sekali kepada tim Sinfasyang, kepada Sesiung Secie yang sudah menyiapkan semua materi. Kangen, Sesiung Ya, Charlie. kangen ya semuanya partisipasi dari Sesiung Secie semua yang sudah hadir. Salam sehat selalu, sampai jumpa di pekan berikutnya. Kangen. Kangen Sesiung Secie, Omnidofo, Wan An. kangen. Wan Charlie An, salam Sesiung. sehat selalu. Wan An. Wan An, An. Wan An. Wan An. Wan An. Wan. Ecen.心中已无电线，那能用心多用心，真正光明在我心。心中已无电。